Selamat pagi pemirsa AFB TV Kupang. Kita jumpa di obrolan pagi awal yang baik, hari yang baik, di minggu yang baru tentunya dengan semangat untuk menjalankan aktivitas pagi Anda. Jangan lupa untuk sarapan pagi dan tetap tersenyum untuk orang di samping kiri kanan Anda. Nah, pagi ini pemirsa kita akan ngobrol tentang perempuan atau wanita. Nah, ini temanya saatnya memajukan wanita di segala bidang di era zaman now, kata anak-anak zaman now sekarang ini. Baik, dan pagi ini pemirsa kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Sylvia Pekujawang, SPMM. Selamat pagi Ibu Sylvia, apa kabar? Baik, selamat pagi Kak David dan juga selamat pagi semua penonton yang ada di rumah. Semoga semuanya sehat hari ini dan penuh semangat. Iya, apalagi kemarin Kota Kupang ya. Nah, itu dia. Ya, ini harap semua sudah move on. Ya, sudah move on. Sudah mulai aktivitas. Benar. Ya, dan juga ini kalau kita berbicara soal wanita, soal perempuan ini segala lini ada nih, ya. Nah, ini kalau kita berbicara soal ekonomi, sosial, budaya, semuanya ada. Nah, ini peran perempuan sekarang ini sangat-sangat cukup diperhitungkan, bukan cukup tapi sekarang ini sudah diperhitungkan. Ya, apalagi di Hari Perempuan ya, diperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret kemarin. Nah, ini banyak-banyak isu tentunya yang diangkat, tentunya juga apalagi di daerah tercinta kita Nusa Tenggara Timur. Ya. Baik, dan juga untuk Anda selamat pagi, tentunya menjalankan aktivitas pagi Anda. Mungkin ada yang lagi beres-beres rumah, halaman, mungkin dengan kejadian alam kemarin ya, angin kencang ya, ini yang semoga semuanya juga dapat konsentrasi dengan obrolan pagi kita ini. Baik, Ibu Sylvia, ini soal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi kita berbicara lebih ke perempuan. Berkaitan juga dengan tanggal 8 Maret kemarin ini Hari Perempuan Internasional. Mungkin ada satu isu, tapi sebelumnya apa kabar dulu nih pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali terima kasih sekali AFB TV hari ini memperingati dan mengajak semua. Ya. Dan saya sekali lagi selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semua perempuan hebat di Nusa Tenggara Timur. Saya sepakat, perempuan ada di setiap lini. Dan sebenarnya sudah saatnya kita mengakui bahwa dengan adanya perempuan di setiap lini, mau lini kita sapu dari paling bawah atau kita naik di atas, perempuan memberi warna. Ya, itu yang harus kita sadari, dan bahwa saya juga ingin sekali bahwa jangan hanya tanggal 8 dong Kak. Mungkin sepanjang bulan Maret dan juga ke depan kita perlu betul ada semangat bahwa menjadikan perempuan itu berada pada level yang setara dan seimbang. Kita tahu Hari Perempuan Internasional tahun ini digaungkan dengan tema Balance for Better, dalam artian bahwa keseimbangan itu harusnya menjadikan kita menjadi lebih hebat ke depan, lebih baik ke depan. Ya, itu yang saya harapkan, dan sekali lagi terima kasih untuk AFB TV. Kita kemarin juga memperingati Hari Perempuan Internasional. Kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT melakukan berbagai aktivitas, dan catat semua itu untuk perempuan, memberi penghargaan kepada perempuan bahwa mereka sebenarnya hebat dan mereka bisa menjadi luar biasa. Baik, nah ini kalau kita berbicara soal wanita atau perempuan di segala lini tentunya, segala bidang. Nah, Ibu Sylvia sendiri untuk isu untuk perempuan-perempuan di Nusa Tenggara Timur sekarang ini yang memang fokus lebih ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apa sih di Nusa Tenggara Timur? Baik. Sebenarnya isu yang berkembang saat ini, yang paling santer nih Kak David hari ini, beberapa terakhir ini adalah juga itu juga menjadi fokus perhatian dari pemerintah yang dalam hal ini dijabarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah
trafficking, ya, trafficking baik itu perempuan dan anak. Kalau kita lihat tarik garis, dan ini juga setara dengan apa yang dilakukan nasional. Di nasional itu ada namanya 3M. Ya. 3M itu yang pertama itu mengurangi trafficking, yang kedua memberi perlindungan, ya, memberi perlindungan kepada perempuan dan anak, dan yang ketiga sekali lagi pemberdayaan perempuan, meningkatkan pemberdayaan perempuan. Kita tahu bahwa segala persoalan dimanapun lah, oke, kita bicara skop NTT, ya, segala isu yang ada di NTT ini adalah yang paling santer akhir-akhir ini adalah perdagangan orang atau memperlakukan semena-mena. Sebenarnya bukan perdagangan juga mungkin maksudnya ya, tetapi mengirimkan pejuang-pejuang devisa itu yang kita sebut entah PMI lah, pekerja migran Indonesia, entah itu laki-laki atau perempuan, tetapi pada akhirnya menjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, tetapi malah menjadi bencana belakang-belakangnya. Nah, itu yang sementara kita kurangi, dan disadari benar bahwa kejadian ini bisa terjadi hanya karena kurang dipersiapkan, ya, dan juga mungkin salah satu cara atau masyarakat mendapatkan income lebih kali dari situ. Jadi mungkin ketika kita mau membedah persoalan ini, harusnya kita masuk kepada akar rumput, memberi pemberdayaan yang lebih baik kepada perempuan kalau saya. Baik, ini tentunya di saat sekarang ini kembali lagi seperti awal ini perempuan ada di segala lini, di segala bidang. Nah, tentu juga seperti yang tadi sudah disinggung Ibu Sylvia. Nah, ini bergeser atau ini lebih rapat lagi ke ekonomi tentunya. Nah, ini yang sekarang ini memang kalau untuk trafficking atau perdagangan orang, perdagangan manusia ini menjadi pusat menjadi perhatian serius ya untuk pemerintah daerah, dan tentu juga tidak lepas dari peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur, apalagi daerah kepulauan. Nah, ini seperti apa? Nah, yang kita lakukan sebenarnya saat ini yang perlu masyarakat semua tahu bahwa yang dilakukan oleh pemerintah apapun dia, pemerintah provinsi dengan lewat dinas manapun, ya, saat ini harus dipahami bahwa bukan menyetopkan tetapi melakukan moratorium. Moratorium itu artinya penyetopan sementara sambil kita benahi ke dalam. Nah, yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyikapi hal ini adalah juga tadi kita sebutkan pemberdayaan, ya, dalam artian bahwa ada celah-celah yang harusnya bisa dimasuki oleh perempuan. Setuju, perempuan ada di setiap lini, mau dia arena domestik, ya, di level urban, kita bisa bilang di level pedesaan, itu perempuan dia mulai start dari domestik, ya, sedikit publik ada di kebun-kebun, sedikit area publik ya, tetapi tidak publik yang besar-besaran ya, kita maupun di perkotaan juga sama, ya, perkotaan juga sana. Kita melakukan pemberdayaan secara menyeluruh, dalam artian bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan itu melakukan berbagai pelatihan, Kak, sebenarnya pelatihan untuk keterampilan, baik untuk menambah income itu sendiri maupun juga untuk lebih kepada bermitra dengan dan sehingga tugasnya kita, tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan itu adalah selain melakukan kegiatan-kegiatan langsung operasional langsung, juga melakukan memfasilitasi kemitraan-kemitraan dengan lembaga lainnya untuk bisa, ibarat kita nggak bisa kerja sendiri, Kak, pemerintah nggak bisa kerja sendiri, dia harus bekerja sama dengan lembaga lainnya. Baik, Ibu Sylvia ini tentunya juga membangun kemitraan dengan yang lainnya dalam hal ini untuk pemberdayaan perempuan itu sendiri. Nah, ini tidak lepas tentu urusan kalau kita berbicara soal perempuan ini dari dalam rumah sampai keluar rumah. Nah, ini semuanya nih. Ya, kembali lagi ini segala bidang ada. Baik. Nah, Ibu Sylvia, menarik juga soal bagaimana kita juga untuk melakukan pelatihan dan kembali lagi soal pemberdayaan perempuan itu sendiri. Nah, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur sendiri melihat perempuan-perempuan di Nusa Tenggara Timur sejauh ini seperti apa perkembangannya? Nah, selain yang tadi ya ke luar negeri untuk menjadi PMI.
Baik, kalau kita lihat data, kita bicara data nih. Jadi ibarat kata seluruh data yang kita pakai itu kita ambil atau kita user, kita pengguna data yang dikeluarkan. Di situ kita melihat bahwa progres dari, kalau di kita pakai data namanya RTMP, Rumah Tangga Miskin Berbasis Kepala Keluarga Perempuan. Nah, kalau kita lihat progresnya, ya, dari yang masuk kategori miskin itu pelan-pelan bergerak turun, yang RTMP ini sendiri. Jadi ibarat kata, kalau instansi lain itu dia hanya pakai RTM, kalau kita mulai pilah nih data nih, artinya apa yang menjadi fokus kita harus bergerak dari data. Nah, di situ kita pakai namanya RTMP, Rumah Tangga Miskin Berbasis Perempuan, di mana kepala keluarganya perempuan, dan ini data ini sangat baik. Ya, basic. Kita pakai data ambil data dari NTT 1 Data, dan di situ kita lihat, kalau kita lihat progresnya bahwa sebenarnya prosentasenya makin menurun. Nah, ini menurut saya bahwa berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah, nah ini yang masyarakat perlu tahu, bahwa berbagai hal yang dilakukan pemerintah itu terus-menerus berupaya untuk memberdayakan. Ibarat kata, memang terkadang kita punya mimpi yang lebih besar. Ya, boleh dong, bermimpi. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Boleh dong kita perempuan itu pengen diperlakukan setara, pengen diperlakukan secara adil. Tetapi apakah kita juga sudah mengisi diri kita, entah itu perempuan dan anak, apakah kita juga sudah cukup membekali diri kita? Nah, itu yang juga menjadi fokus, ya. Itu yang dilakukan oleh sebelum jadi kasus nih, sebelum jadi kasus. Kalau di kasus ada lagi bagiannya tersendiri di Dinas Pemberdayaan Perempuan, tetapi ketika melakukan pemberdayaan itu adalah tugas kita. Ibarat kata kita juga bekerja sama dengan mitra, apa yang kita punyai, apa yang mitra punyai, mari kita bergerak sama. Itu yang terus kita lakukan. Baik, nah ini menarik juga. Tentu kalau kita berbicara kembali lagi ini untuk daerah kepulauan ya. Daerah kepulauan. Kabupaten-kabupaten baik itu Daratan Flores, Alor, Sumba, Rote, Sabu. Nah, ini kalau untuk di Daratan Timur terlebih khusus kalau untuk Kota Kupang ini perkembangannya cepat sekali nih untuk perempuan, ya ini perempuan modern ya, perempuan kota. Ya, tidak mau disuruh perempuan ini loh urban, dia rural nih, hati-hati mereka masuk rural. Jadi ini ya perempuan kota ya. Ya, jadi untuk informasinya lebih cepat lagi dalam hal ini juga kalau kita berbicara di perkotaan ini untuk perputaran ekonominya lebih cepat lagi ketimbang di kabupaten-kabupaten atau di pedesaan. Nah, ini kira-kira seperti apa? Apakah ini tentu kerja keras juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri untuk mungkin juga membalik. Jadi fokusnya tidak lagi ke kota, tapi bagaimana di desa-desa di pelosok-pelosok ini juga mempunyai kesetaraan ya, sama informasi yang sama tentang apa saja berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini dengan di kota, kira-kira seperti apa, Ibu? Jadi begini sebenarnya ya, kita tahu sekali bahwa di kota kesempatan lebih besar, pergerakan lebih cepat, perputaran uang juga lebih cepat. Sementara di desa itu tentu berbanding terbalik, ya. Nah, ketika orang-orang, oke lah kita bicara soal perempuan, ada di kota dan di desa, tentu kondisi dan kebutuhannya berbeda. Automatically rujukannya juga berbeda. Kemarin saya banyak berbicara dengan para pakar, kita juga berbicara juga dengan untuk melihat hal ini dari berbagai rujukan. Ternyata bahwa kita harus tidak boleh lupa bahwa yang menjadi pembatas ini adalah dari aspek sosial budaya, gitu. Nah, kemarin kita sengaja bicara dari aspek sosial budaya, kita lihat dari aspek kerohanian, teologi ya. Dan memang semua itu, semua aspek apapun ingin perempuan diperlakukan setara, seimbang, gitu ya, dan itu memang harus seperti itu. Tetapi tentu faktor pembatas, ya, tentu faktor pembatas sosial budaya. Kita tahu di NTT ini patrilineal luar biasa, hampir semua, hampir kecuali mungkin Malaka ya Kak, mungkin Kak David kalau di Malaka itu matrilineal, tetapi seberapa kuat dia memberi dampak, itu yang pertama. Nah, tentu ketika kita bicara soal perbedaan antara perempuan kota dan perempuan pedesaan, ini kita harus lihat dari ini dari penyebabnya, ya, penyebabnya sama, tapi tentu
kalau kebutuhan-kebutuhan ini bisa. Saya juga sepakat bahwa kalau di kota segala sesuatu itu menjadi lebih cepat. Lebih cepat ya. Dan juga otomatis dengan segala informasi dan teknologi yang ada di perkotaan itu juga membantu untuk membuat cepat. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal itu. Dan sekali lagi boleh perempuan punya mimpi luar biasa, tetapi sebaiknya mari kita membekali. Ya, kita membekali diri kita, membekali perempuan itu untuk, dan juga anak, jangan salah. Dan juga anak tentu dari kecil. Nah, kami sadari benar bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Salah satu mitra utama kami adalah PKK. Ya, kita tahu setiap kesenjangan apapun itu, perlakuan terhadap perempuan ataupun perlakuan terhadap anak yang tidak, kita biasa bicara gapping itu, pasti selalu diawali dari keluarga. Sehingga dengan pemahaman ini kami berpikir bahwa mitra yang paling lekat sebenarnya ini adalah PKK. Kemarin kami sudah banyak berdiskusi apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kita lakukan bersama-sama dengan PKK. Baik, menarik juga. Ini kalau kita berbicara soal perempuan ini tidak akan pernah habis. Nah, yang sekarang ini juga lagi membooming juga. Bagaimana juga ini perempuan juga bisa menopang ekonomi ya, dalam tanda kutip ya. Ini membantu suami atau menjadi orang tua tunggal juga ya. Ini juga membantu dalam hal ini ekonomi. Nah, pemberdayaan perempuan itu sendiri sekarang ini kan lagi viral nih berkaitan dengan pakaian tenun ikat. Nah, ini nih seperti apa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan? Saya menyambut sangat baik. Selain memang saya suka sekali mempergunakan ini, ada kebanggaan luar biasa. Dan saya juga kemudian memahami bahwa ternyata perempuan NTT itu luar biasa intelijensia mereka. Kebayang kalau batik beda ya, sudah ada kain, gambar-gambarin. Sudah ada polanya. Sudah ada pola, kita gambar-gambarin. Batik tulis lah katakan, bukan batik cap. Tetapi ini dari benang helaian per helaian, membentuk gambar. Saya kemudian, oh iya ya, perempuan ini luar biasa. Nah, salah satu yang digagas oleh Dekranasda, ya, salah satu digagas oleh Dekranasda, kemarin juga terlihat kita kerja besar dan sebenarnya kerja luar biasa karena no budget, festival sarung itu luar biasa. No budget, tapi terlihat bahwa antusiasme masyarakat luar biasa untuk itu, berarti bahwa kebanggaan luar biasa. Menyikapi pemberdayaan ini, saya juga menyambut baik, ya, menyambut baik kebijakan itu, bahwa kita harus mempergunakan ini. Selain kebanggaan juga kita memperkenalkan kekayaan NTT, otomatis bahwa yang terdampak adalah perempuan-perempuan, terbuka nih income-nya nih. Nah, terbuka nih income. Kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah berbanyak sekali ngobrol, ya, sudah banyak ngobrol. Kita memang harus mulai dari level sekolah, ya. Coba kakak kebayang nih ke desa-desa. Yang tenun itu udah yang umuran saya, di atas saya nih 50-an, 60-an. Udah, nah, ke depan jangan sampai semangat kita ini tidak ditopang oleh produksi. Makanya yang kita lakukan, kita lagi menggagas nih, menyambut baik ya. Ibarat kata dengan ada kebijakan, otomatis peluang terbuka nih. Dan mungkin ini juga langsung keingat nih, ada satu kalimat mungkin ya, kalau untuk perempuan yang belum bisa tenun, jangan menikah dulu. Ya, ini mungkin sebagai pemberi semangat juga ya. Betul. Kalau saya melihat hal itu tidak langsung ditarik garis lurus lah, tidak bisa. Tetapi kalau saya melihatnya adalah bahwa motivasi luar biasa kepada perempuan-perempuan muda. Ibarat kata, mungkin cara meraih mimpi kita dari urusan ini. Untuk perempuan muda nih, yang belum menikah otomatis nih, perempuan muda. Ya, perempuan yang sudah umur produktif mungkin juga bisa kita lihat. Ibarat kata, saya
jujur sebagai perempuan pekerja yang harus keluar rumah pagi, jam produktif ada di luar rumah, tentu saya iri dengan perempuan-perempuan yang bisa bekerja di dalam rumahnya sendiri. Berapa aktivitas dilakukan ya dalam di rumah sambil ngelihat rumah, sambil lihat anak, itu jauh luar biasa. Dan dari sisi anak ya, mereka akan lebih bahagia punya mama yang selalu ada. Dan ini sebenarnya satu curhat nih Kak David, ini sebenarnya salah satu iri saya dengan perempuan-perempuan pekerja lainnya. Nah, seandainya semua perempuan pada usia produktif bisa menangkap peluang ini, tentu akan dibuka oleh pemerintah. Tentu akan dibuka oleh pemerintah. Mungkin akan dibentuk, kalau saya lagi berpikir tentu akan dibuatkan sanggar-sanggar. Kalau kita melihat Bali contoh, setiap itu ada sanggar, ada banjar namanya. Itu perempuan duduk entah belajar menari, entah dia menganyam semua, tetapi semua dilakukan. Saya juga berpikir alangkah baiknya kalau ke depan di setiap lini level terkecil RT RW itu kita seperti itu, ada satu pusat yang bisa. Nah, ke depan ini menjadi menarik nih Kak. Ibarat kata, kebayang kalau semua penduduk NTT 5, sekian juta itu bisa pakai ini, berapa kebutuhan. Dan jangan mimpi keluar deh daripada ini, kita bisa mendapatkan income kok di dalam. Baik. Ya, ini soal pasaran ya. Pasar. Baik, ini juga ya tentu membangun kemitraan juga. Artinya bagaimana juga hasil karya dari para perempuan, para penenun. Kalau kita berbicara sekarang ini juga kembali lagi soal tema kita untuk memajukan wanita di segala bidang. Baik. Nah, dan juga ini tentu juga kita sudah berbicara, kalau berbicara soal kewajiban, kayaknya ini lebih banyak kewajiban yang dilakukan perempuan seperti apa. Tapi juga ini memperoleh hak. Nah, ini hak yang memang sekarang ini juga menjadi pusat perhatian juga, baik itu dari perempuan dan juga terhadap anak itu sendiri. Ya, tapi jangan dibahas dulu, kita break sebentar. Untuk Anda juga pemirsa, kita akan ngobrol ini berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi kami akan segera kembali sesaat lagi.